Halo Sobat Ananda, selamat datang di podcast Vokapod. Nah teman-teman, kita hari ini bakal ngomongin dan kupas tentang kegiatan pengalaman yang hanya terjadi sekali ya Marvin ya. Iya. Dan itu khusus buat anak kelas 11 gitu, yaitu live-in di Sarongge yang letaknya tuh di Desa Ciputri. Betul. Nah di sini bersama aku Devita Jauhari dari kelas 11 akuntansi. Dan saya Marvin Linatan dari kelas 11 DKV 1. Nah kita bahas nih dari mulai kegiatan live-in. Kira-kira masih inget gak sih pengalaman live-in waktu di Sarongge pas beberapa hari lalu? Waktu itu live-in kita di tanggal berapa? Kita live-in dari tanggal 16 sampai 18 Oktober, 3 hari dan 2 malam. Iya, walaupun 3 hari tapi seru banget ya, banyak banget pengalaman yang bisa diambil gitu. Kira-kira masih inget gak tuh? Masih inget banget dong. Dari kegiatan day 1 sampai day 3 itu masih ingat semua. Apa aja? Di day 1 kan kita ada bikin kecimpring kan. Habis itu kita ada dikasih free time. Betul. Lalu malamnya kita ada briefing mengenai sejarah di Sarongge itu. Yang pastinya tuh menarik banget ya, karena kita juga bisa berinteraksi sama warga-warga di sana tentang budaya-budaya mereka, dan pastinya kita bisa berkumpul bersama teman-teman gitu ya. Iya. Terus kira-kira kesannya apa nih menurut Marvin dari live-in Sarongge ini gitu? Kesan aku nih, itu tuh benar-benar sebuah kejadian yang nggak bakal bisa aku lupain nih dalam hidup aku. Soalnya kita di situ kan kita bisa lebih akrab sama teman kita, kita lebih mengenal di luar Indonesia selain di Kota Bekasi. Betul. Jujur ya, waktu aku datang ke sana juga pas ngelihat anak-anaknya, terus kayak anak kecil tuh yang main sepak bola aja tuh mereka juga ramah-ramah banget ya, baik-baik banget. Dia kayak menyambut kita semua gini, menyambut kita semua buat datang gitu. Terus kayak kita juga bisa dapat banyak pengetahuan lah. Ya kan, dari mulai buat cimpring terus sampai diajarin survival gitu. Ya pokoknya itu banyak banget dah ilmu yang kita dapat dari kegiatan di Live-in Sarongge kali ini. Kita mulai kupas dari hari pertama dulu nggak sih? Ya kita kupas dulu dari day pertama aja dah. Nah hari pertama kita kumpul di Saung Sarongge-nya nih. Iya, kumpul di Saung Sarongge sampai jam 10 ya, 10 pagi ya. Sampai pas kita sampai kita dikasih briefing sama orang yang ada di sana gitu ya, dijelasin kalau misalnya kita dibagi kelompok tidur. Terus kelompok tidurnya itu memang kita pilih sendiri gitu ya. Iya. Kamu dapat di mana kelompok tidurnya? Kelompok tidurnya aku tuh lebih banyak sama di cafe 2 ya. Nah jadi kita udah pembagian tuh dari saungnya, kita tuh langsung pergi ke rumahnya nih. Nah kita kan ada free time kan, lagian juga sempat ada kejadian di saungnya. Kenapa tuh? Di saung tuh tadi sempat heboh karena ada gubrak. Oh iya. Jadi pas hari pertama itu kita dapat kejadian yang sangat kita tidak ketahui ya. Iya, sangat karena kejadian itu khusus di kelas aku gitu. Jadi itu ceritanya emang kita tuh mau foto bersama karena kan saking excitednya sama yang ada di sana gitu. Dan memang wali kelas kita ngajakin kita foto gitu. Jadi udah kita foto, kita kumpul, dan hal yang gak terduga jadi gitu. Terus kayak ya udah roboh gitu saungnya. Dan itu pengalaman yang gak pernah terlupakan. Iya, tapi gak apa-apa sih, dengan kejadian itu kita juga ada free time ekstra kan. Iya, tapi untungnya gak diomelin ya. Iya. Dan diperbaiki lagi gitu. Tapi jujur aku malu sih sebenarnya. Malu beneran. Terus habis itu pas kita di rumah, kita istirahat dulu ya. Kita beres-beresin barang di sana, terus kayak bantuin induk yang ada di sana gitu ya. Nama induk kamu siapa? Oh, nama induk aku sih Bu Hani. Oke, aku Bu Dewi. Dia baik banget sih. Dia ibu yang pengertian juga. Terus kayak kalau masak dia nggak mau dibantu sebenarnya, tapi kayak kita mau bantuin, tapi dianya kayak jangan bantuin gitu. Kalau ibu kamu gimana? Kalau ibu aku sih pas baru pertama kali ketemu kita kenalan dulu nih. Kenalan sama ibunya, sama teman-teman aku juga. Nah, habis itu kita habisin free time kita tuh buat jalan-jalan nih, buat cek-cek nih rumah teman-teman kita di mana aja. Kita pokoknya keliling-keliling. Nah, karena aku tuh jalannya biasa lebih lambat kan, jadi aku agak ketinggalan. Akhirnya tuh aku bantuin aja ibu aku, kan kondisinya juga lagi kupas singkong kan, lagi bersih singkong. Nah, jadi bantuin gitu ya. Ya aku tanya-tanya tuh cara kupas singkongnya gimana. Nah, sambil aku juga kupas-kupas dikit lah proses pembuatan kecimpring nanti.
Bagus. Berarti rumah kamu di atas saung atau di bawah saung? Di atas saung. Berarti nanjak ya. Iya. Kalau aku turun dan nggak terlalu jauh lah dari saung-saung gitu. Terus abis itu pas udah kita siapin diri, terus habis itu kita ngapain tuh? Kita habis siapin diri tuh kita langsung datang lagi ke Iya, saungnya. datang lagi Terus ke saungnya. kayak kita diajarin caranya buat kecimpring gitu ya. Iya. Salah satu makanan khas tradisional di daerah sana gitu ya. Ya, oh ya, sebelum kita ke saung nih, ibu kalian tuh ada sambut kalian dengan kerupuk kecimpring itu enggak sih? Jujur ya, Ibu Dewi nggak kasih gitu. Enggak. Kalau kita baru sampai di rumah Ibu Hani kan kita disambut tuh, disuruh cobain tuh kecimpring sama kerupuk beras di situ. Dan jujur rasanya tuh Enak ya? enak, gurih, crispy juga. Aku jujur belum pernah nyobain sih sebenarnya kecimpringnya, karena waktu itu nggak dikasih. Cuman Ibu Dewi masakin aku makanan yang enak banget sih di sana. Kayak dia bikin sayuran sop gitu ya di sana. Terus juga ada kerupuknya juga sama nasi gitu. Walaupun sederhana tapi makanannya enak banget. Enak ya. Terus kita kumpul nih, kita buat kecimpring gitu. Nah itu berdasarkan kelompok kerja teman-teman. Jadi kita pas di sana diajarin kupas singkong ya, kupas singkong sampai parut singkongnya. Kita pas itu dikasih itu langsung singkongnya udah dikupas. Oh iya, tapi ada beberapa yang belum dikupas. Jadi kelompok kerja aku memang belum dikupas, jadinya harus dikupas dulu, terus sampai di apa sih namanya? Diparut ya? Iya, diparut. Pas udah diparut diapain lagi tuh? Habis diparut kan kita tuh diaduk-aduk dulu kan. Habis itu dikasih penyedap rasa. Ya, dikasih penyedap rasa, terus dikasih daun bawang juga biar warnanya lebih menarik gitu. Ya, sama rasanya lebih wangi, sama dikasih cabai, potongan cabai. Itu jujur seru sih pas pertama kali gitu ya. Karena disuruh dibikin tipis gitu ya. Ditipisin pakai garpu. Punya kamu bagus gak? Punya aku sih dari perkataan Mr. Dudi ya, chef kita, itu kelompok aku tuh hasil kecimpring itu bagus. Soalnya kelompok aku bikinnya tuh tipis, jadi itu kecimpring kita tuh pas digoreng bakal lebih garing, lebih crispy. Kalau aku kebalikannya teman-teman. Jadi kecimpring yang kelompok aku buat awalnya fail karena terlalu tebal gitu ya, nggak terlalu tipis gitu. Jadi hasilnya mungkin lebih lama di kukusnya. Oh, dikukusnya jadi lebih lama gitu? Iya, karena dia tebal gitu. Pas udah dikukus, abis itu kita jemur ya. Iya. Dijemurnya cukup satu hari ya. Oh, 1 hari cukup? 1 hari cukup. Besokannya udah langsung kering. Oh, kalau kecimpring kelompok aku tuh dijemurnya 2 hari sampai benar-benar kering gitu. Iya. Mungkin tergantung kali ya, tergantung tempatnya juga. Iya, bisa jadi juga. Soalnya pas itu di kelompok aku tuh jemurnya pas udah agak mendung. Terus abis kita buat cimpring kita ngapain lagi tuh? Kan habis selesai kecimpring kita ada dikasih free time kan. Nah di free time itu kelompok kalian ngapain? Pas free time, aku sama teman-teman aku keliling-liling kayak ke rumah teman-teman yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Terus abis itu ke warung yang ada di sana juga gitu. Oh, jadi habisin waktu buat keliling-keliling. Iya, terus kayak di sana juga ada anak kecil yang lucu banget. Jadi kita main sama anak kecil di sana, terus kayak foto bersama di sana. Gitu sih paling. Kalau kelompok aku sih habisin waktu tuh buat agak naik ke atas gunung dikit ya. Jadi kita agak mendaki kan. Dan itu niat sekali. Wah, bikin kaki pegel padahal jalannya baru bentaran. Jauh banget ya? Ya lumayan. Oke. Lanjut, habis itu malamnya kan kita ada kumpul-kumpul lagi nih di saung nih. Kita diceritain kan sejarah singkat tentang saung di situ. Iya, jadi kita kayak dikasih tahu waktu di saung itu sejarah dari awal terbentuknya saung itu gitu ya, dari tahun 2016 sampai sekarang gitu. Iya. Dulu tuh katanya dikasih tahu kayak dulu tuh nggak ada tuh kayak masak pakai kompor gitu ya. Ya, dulu katanya lebih tradisional banget kan. Lebih tradisional, tapi sekarang udah lebih diperbarui. Jadi lebih praktis lah gitu jatuhnya. Lebih nyaman lah di situ. Terus juga di sana dikasih sesi tanya jawab ya. Iya. Aku pengen nanya banget sih karena itu kan cuman sekali ya aku di sana, dan aku pengen tahu ilmu-ilmu apa sih yang
bisa aku dapat dari sana gitu. Jadi aku pengen bertanya banyak kayak kondisi yang ada di sana gimana, kalau misalnya pendapatan mereka turun tuh kayak gimana gitu. Kalau kamu bertanya juga? Kalau aku sih mau bertanya, tapi karena banyak banget tuh yang mau tanya pas itu, jadi aku tuh nggak kebagian buat tanya. Jadi tuh aku tunggu tuh sampai teman-teman yang lain tuh udah pada turun duluan kan keluar dari saung. Nah, aku sama 2 teman aku tuh baru tanya tuh soal saung-saung di situ. Soalnya aku penasaran banget nih, tanaman yang cocok banget ditanam pas lagi musim kemarau sama di musim hujan. Ibunya jawab apa tuh? Nah, kalau di kemarau itu katanya tuh tanaman cabai sama satu lagi, aduh aku agak lupa nih. Katanya tuh cocok banget nih buat musim kemarau. Sedangkan kalau di musim hujan tuh katanya tuh tanaman wortel. Soalnya karena batangnya lebih kokoh kan. Terus abis itu pas udah selesai dapat ilmu dari orang di sana, kita balik pulang ya. Dan kita dikasih peraturan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah lewat dari jam 10 ya, lewat dari jam 8. dari jam 8 ya kita udah nggak boleh keluar lagi. Nggak boleh keluar rumah gitu, boleh main di dalam rumah aja gitu. Soalnya nanti bakal ada yang ngawasin gitu. Ya tapi nggak tahu kenapa ya, kita nunggu nih gurunya lewat. Tapi nggak lewat. Jujur aku jam 8 masih main loh di rumah gitu. Di luar rumah juga aku masih main dan nggak ada yang ngawasin. Jadi kayak ya udahlah gitu, tapi main di rumah gitu. Oh iya, aku udah cerita nih dari tadi pas aku tanya-tanya di saung itu. Kata teman aku nih yang namanya si Renal dari 11 di Cafe 2. Katanya pas kan kita di situ tanya-tanya kan sejarah saung. Nah, pas lagi tanya-tanyanya tuh ibunya tuh ceritain tuh soal bencana yang pernah terjadi di situ, gempa yang sampai korban itu 600 jiwa kan. Wow, 600 jiwa. Iya. Nah, pas kondisi itu juga si Renal tuh katanya tuh ada ngelihat sosok hitam gitu cepat dari pintu keluar saung. Oh my god. Kok jadi kayak horor gitu ya? Iya. Dan lebih parahnya lagi, si Renal ceritain tuh ke teman-teman aku satu rumah. Otomatis satu rumah tuh pada kayak takut gitu. Ya ampun, gara-gara ngomongin soal horor jadinya takut tuh satu rumah. Iya. Terus kan aku lagi kondisi lagi nongkrong kan di dalam kamar yang lampunya agak remang-remang gitu. Nah, aku tuh agak iseng tuh. Aku tuh ngerangkak keluar cepet, pada kaget tuh. Akhirnya pada lari cepet-cepet ke dapur. Udah deh, pokoknya dari kejadian itu ada yang saling ngirim video jump scare lah. Juga ada temen aku nih satu, gak usah disebut ya namanya. Dia pegang tidur tapi pegang parita. Ya ampun, saking takutnya ya sampai pegang parita gitu ya. Tapi itu apa ya, kayak pas malam-malam mungkin seru banget kali ya Marvin ya. Kita ngobrol sama teman-teman kita gitu ya, kita gibah. Pokoknya kita gibah bareng, kita cerita-cerita. Kalau aku tuh kayak kita tuh main Uno gitu sama teman-teman yang lain gitu. Satu rumah itu main Uno gitu. Tapi nggak boleh berisik syaratnya gitu. Tapi kayaknya kalau main Uno tanpa berisik kayaknya susah deh. Iya susah pasti. Apalagi kan saling nuduh-nuduh itu wah hal yang sangat wajar gitu ya. Oke, pas malam-malamnya kita tidur. Kamu tidur jam berapa tuh? Kelompok aku sih udah tepar duluan ya. Tapi kalau kelompok aku sih dengar jam 12 atau 12 lewat gitu baru tidur, soalnya lagi pada main game juga kan. Gak apa-apa lah ya, wajar ya. Karena sekali-sekali kan juga nginep sama temen-temen gak mungkin dong gak bergadang gitu kan. Aku juga ya bergadang lah, tapi gak sampai jam 12 juga sih, tapi bergadang gitu. Terus besok paginya kita dikasih kegiatan yang seru banget nih. Dikasih kegiatan sama OSIS juga ya. Iya. Kegiatannya apa tuh? Kita ada kegiatan senam pagi bareng tuh. Iya, senam yang dipimpin sama teman kita ya. Ada teman OSIS kita. Ada Suta, terus juga ada Beryl, ada Amanda. Iya, ada Felis, terus juga ada Surya gitu. Ya, terus teman-teman kita dari anak TKJ tuh juga ada dipanggil tuh buat ke depan juga. Mereka tuh kadang yang TKJ tuh suka bangunnya kesiangan, suka datang ke saungnya juga kesiangan. Jadi mereka dihukum waktu kemarin. Kayak disuruh mereka, mimpin senam kan. Iya. Terus abis itu di kegiatan kedua ini cukup padat ya. Iya. Jadi kan kita habis selesai senam kan kita ada ikutin kegiatan ibu di situ kan. Jadi kita balik lagi ke rumah sebentar, habis itu kita ikut ibunya tuh pergi ke kebunnya. Nah, dari perjalanan kebun itu
buat kelompokku sih lumayan jauh ya. Kalau kelompok kamu gimana, Devita? Kalau ibu aku punya kebun itu nggak terlalu jauh dari rumahnya, karena kan rumah aku turun ya ke bawah, jadi deket sama sawahnya di situ, deket sama perkebunannya gitu. Jadi kita cuma jalan sekitar berapa 1 kilometer kayaknya. Oh, 1 kilo. Lumayan jauh sih. Nah, di situ ngapain aja tuh, Devita? Kalau aku, ibu aku waktu itu memang masih belum masa panen, jadi kita masih belum dibolehin panen gitu. Tapi ada beberapa kayak ibu aku punya kebun cabe, terus kebun apa sih namanya, terong gitu ya. Terus iya, cabe rawit, cabe keriting, ibu aku punya gitu. Dan cabenya bagus-bagus banget kalau yang ditanam di sana gitu, beda sama yang ada di sini gitu. Pasti beda banget ya. Di situ pasti tanam-tanamnya pada fresh. Iya, terus juga aku keliling-keliling yang ada di sana gitu, kayak ke kebun teh, sampai ke kebun teh, terus kayak foto-foto sama ibu yang di sana gitu. Kalau kamu apa? Kalau kelompok aku sih awalnya tuh kita diajarin tuh cara bersihin tanaman-tanaman liar di situ, yang hama-hama menjadi pengganggu lah, jadi pokoknya kita bersihin di situ kan. Nah, teman aku nih Renal tuh ada bawa cangkul di situ. Jadi kita cangkul juga dia bawa. Iya, dia bawa sendiri. Iya. Jadi kita diajarin juga tuh cara ngecangkul tanah di situ. Nah, yang awal itu niatnya tuh kita bersih-bersih tanaman liar. Ujung-ujungnya kita malah jadi panen singkong. Jadi kita tuh anak TK. Oh ya, aku hampir lupa nih. Kita tuh karena ada satu ibu tuh yang mungkin agak terbatas ya, jadi dia nggak ada kebun, jadi anak TKJ ini numpang sama ibu kita ini, jadi sekalian berkebun bareng lah. Nah, kelompok aku sama kelompok anak TKJ ini tuh pada panen singkong. Berarti kamu campur sama kelompok TKJ gitu ya? Iya. Okay. Terus kamu dapat gak singkongnya yang kamu panen sendiri? Aku sih kasih teman aku panen ya, dan katanya sih susah nariknya. Iya sih, emang susah kalau singkong gitu ya. Terus abis singkong kamu ada foto-foto mungkin atau ambil pemandangan-pemandangan, ada? Oh, itu sih kayaknya udah wajib gak sih di tip kebun ibunya. Apalagi kan sebagai ketua kelompok tidur kan, kita disuruh ada tugas dokumentasi. Iya, kamu ketua kelompok tidur? Iya. Sama aku juga. Sensi pasti minta-minta foto kan dari kegiatan jadi kita. Jadi kita ditugasin buat kayak dokumentasiin lah kelompok kita kayak gimana. Ya, kegiatan-kegitannya di situ. Terus abis berkebun kita istirahat dulu ya di rumah. Kita gitu istirahat 2 jam. Boleh tuh mandi, terus juga kumpul sama teman-teman boleh gitu. Tapi beda sama aku teman-teman. Jadi teman-teman yang lain lagi pada istirahat, aku ditugasin untuk ke sekolah PAUD gitu. Jadi aku ngajar anak PAUD di sana gitu. Yang aku dapat adalah anak-anak di sana tuh pas aku datang ya sama teman-teman aku ya yang ditugasin, anak-anak itu baik banget, ramah banget. Dia punya budaya yang bagus banget lah gitu. Dan gak ada gitu budayanya yang ada di sini tuh gak ada gitu. Kenapa? Karena waktu aku datang dia langsung salim, terus langsung ngucapin selamat pagi gitu, selamat siang gitu. Jadi 6S di situ tuh benar-benar diterapin banget ya? Iya, jadi itu yang paling berharga itu sih 6S itu. Terus aku kayak ya paling belajar ajarin mereka gambar gitu, sama paling yel-yel aja sih biar mereka semangat gitu. Terus abis aku pulang dari ngajar di PAUD itu langsung ke saungnya ya, karena udah pada kumpul ya. Itu disuruh kegiatan apa tuh? Kita disuruh pas itu kita disuruh kegiatan tuh bikin tes serai. Jadi kita benar-benar bikin tes serai itu dari nol. Nah, kita tuh per kelompok kerja ini kita masing-masing tuh dikasih 10 serai ya. Jadi kita potong iris tipis-tipis dulu. Nah, habis itu kita sangrai sampai wangi keluar kan. Baru kita campur lagi sama teh yang udah jadi. Pokoknya kita campur, baru deh kita masing-masing dikasih 2 kantong teh. Jadi kita masukin sampai kita benar-benar bikin teh serai itu sampai proses ke packagingnya. Tapi serainya itu pas udah kita potong-potong itu sebenarnya harus dijemur dulu ya Marvin ya? Oh iya. Sekitar 2 hari atau 4 hari ya? 4 hari ya? Iya, 4 hari. Sekitar 4 hari sampai mereka benar-benar kayak lumayan kering gitu lah ya.
sampai kering baru disangrai. Pas udah disangrai baru dikasih sama bubuk tehnya. Pas udah dikasih bubuk tehnya baru tuh diaduk, baru dimasukin ke kantong yang udah disediain, kayak di packagingin gitu. Lucu sih. Iya, selain itu tehnya tuh menurut aku ya, aku kan udah cobain tuh, itu tehnya wangi banget loh, wangi seranya tuh bener-bener kena. Terus cocok banget nih kalau misalnya kalian lagi batuk, lagi pilek, itu bisa bikin kalian lega banget. Iya, jadi memang teh sereh ini cuma diproduksi di Sarongge aja ya. Karena aku jarang lihat tuh di Superindo, supermarket gitu ya, kayak teh sereh kayak gitu. Teh sereh ini memang udah jadi salah satu produk yang menjadi ciri khas bagi saung Sarongge itu. Orang di sana gitu ya. Iya, bener banget sih. Terus pas udah kita buat teh, habis itu kita ngapain tuh? Habis bikin teh kan kita ada free time lagi tuh. Nah pokoknya itu kita boleh lah buat pakai free time itu buat mandi lagi, beres-beres segala macam. Oh ya Devita, kan air di situ kan bener-bener dingin banget kan? Iya dingin banget, bener-bener dingin banget. Aku mandi tuh kayak ya ampun ini kenapa sih dingin banget? Kayak kita mandi air es gitu, beneran dingin banget. Ya, dingin kayaknya banget. lebih dingin daripada air es gak sih? Iya, kalau pas pagi-pagi tuh dingin banget. Apalagi kalau mau keramas, ya ampun itu dingin banget. Aduh, nggak bisa dibayangin ya dinginnya seberapa. Nah malamnya kan kita juga ada balik lagi ke saung nih, kita ada mentoring dari guru-guru kita. Nah dari situ kamu dapat apa aja sih Devita? Pas mentoring kan kita cuma evaluasi ya, kayak guru itu menjelasin dari hari pertama kita datang sampai hari kedua itu gitu ya, dikasih tahu kita dari survival kita masak gitu ya. Terus abis itu kita buat kecimpring, buat teh sereh gitu. Ya yang paling aku dapat sih paling kayak itu tadi aku bilang, kayak ketemu sama orang-orang di sana. Terus juga yang paling penting sih rasa kebersamaan aku sama teman-teman aku sih. Rasa sama kebersamaan ya. Iya gitu, itu yang paling aku dapetin gitu dari mentoring ini gitu. Kalau kamu apa? Kalau aku sendiri ya, kesan yang paling ngena banget itu pas lagi mendaki tuh. Jadi tuh itu benar-benar bagi kita tuh first time banget kita mendaki gunung. Terus kita juga enjoy banget lah jalan bareng. Itu kan memang kayak jarang banget kan. Apalagi kita nggak bisa ngelakuin itu di kota-kota karena memang nggak bisa. Di situ kita juga ngerasain tuh proses pendakiannya kayak gimana. Padahal kesannya tuh kayak kita jalan biasa. Tapi padahal tuh berat banget prosesnya. Jadi ya dari situ pokoknya enak banget dah, pemandangannya juga enak, suasana sejuk. Terus sepanjang jalan tuh kan banyak tuh orang-orang lewat. Nah itu orang semua tuh pada ramah. Jadi dari situ juga kita belajar nih kalau budaya 6S tuh benar-benar penting bagi kehidupan kita. Terus juga pas di sana 7 nilai luhur juga kepake banget ya. Kita juga harus jujur sama orang-orang di sana, bertanggung jawab juga sama pekerjaan yang kita lakuin gitu kan. Terus juga kita harus disiplin, bangun pagi. Terus kita juga harus bantuin ibu masak gitu kan. Terus abis itu kerjasama. Kerjasama sih paling penting ya, apalagi dalam kegiatan survival. Terus juga kita harus peduli sama orang-orang di sana, ya kan? Kayak kalau misalnya mereka butuh bantuan nih, misalnya mau berkebun atau menanam apa, kita bantuin gitu kan, kita peduli gitu. Terus kita juga pasti harus kreatif ya di sana. Oh iya, apalagi kreatif kayaknya juga kepake banget ya dalam kegiatan survival. Benar. Dengan kita kreatif kita jadi bisa beradaptasi lah ya. Kita jadi bisa survive gitu. Terus yang terakhir toleransi sama orang-orang di sana gitu kan. Jadi kita mereka punya budaya yang beda-beda dan kita harus patut menghormatinya gitu. Nah, terus di hari terakhir kita keliling ya ke kebun teh ya. Iya, kita ada naik ke bukit kecil gitu. Kita sama aku lupa tuh namanya siapa. Pokoknya tuh dia tuh yang bantu kita. Orang di sana gitu ya, yang bantuin. Yang ngebantu kita jelasin tuh tanaman tehnya. Terus apa sih namanya? Pokoknya tuh ngejelasin lah bagaimana sistem tehnya gimana. Iya benar. Sampai dijelasin juga. Terus kalau kita mau bertanya nih seputar teh gitu atau kita masih kurang ngerti, dijelasin banget di sana gitu ya. Jadi benar-benar dia sangat, aku jadi tahu gitu cara ngebuat teh itu gimana. Ternyata teh itu ada yang baik dan ada yang nggak baik juga gitu. Oh ya, kelompok kalian kan di depan kan, sayang banget. Aku pas itu di belakang. Oh emang di belakang? Iya, jadi nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Ya. Aku kedengeran sih. Nah, habis selesai
teh kan kita udah naik ke bukit kecil lagi kan. Nah kita foto bareng tuh. Ya, kita foto bareng. Itu pemandangan yang bagus banget kan di belakang. Iya. Bagus banget. Aku pas ngeliat tuh kayak shock ya, karena aku memang jarang naik gunung kayak gitu. Jadi pas ngelihat keren sih. Makanya aku ambil banyak picture bersama temen-temen aku. Terus kamu tahu nggak sih, Sensei bilang tuh pas kita lagi naik itu, kita termasuk orang yang beruntung tahu. Kenapa? Soalnya di situ tuh jarang banget dapat cuaca yang benar-benar cerah. Oh iya, katanya anak yang tahun lalu mereka pergi live in kondisinya tapi masih hujan gitu. Iya, hujan. Tapi bagusnya kita datang di cuaca yang cerah ya. Iya, bagus cerah banget. Jadi kayak, dan itu cuma terjadi sekali itu doang, Marvin. Iya. Ngomong kayak gini aja tuh bikin kangen loh. Iya, terus abis udah selesai itu kita pulang ya, kita siap-siap gitu ya. Iya, kita pokoknya tuh beres-beres. Terus kita juga ada dikasih waktu buat beli sayuran yang ada di situ ya. Kasih waktu. Kita disuruh beli kayak sayuran, terus buah-buahan ya di sana. Iya, pokoknya tuh oleh-oleh. Kamu beli gak? Aku sih beli wortelnya. Beli wortel ya. Iya. Terus kira-kira menurut kamu ada gak sih hal yang ngebuat kamu kangen untuk datang sana lagi gitu? Yang bikin aku kangen nih. Kangen banget. Itu buat aku sih yang bikin kangen tuh yang suasananya, terus kebersamaan sama teman-teman kan. Soalnya aku sendiri kan juga jarang kan keluar rumah, keluar sama teman. Jadi buat aku tuh pengalaman sama momen-momen kayak ini tuh berharga banget buat aku. Iya bener banget sih, aku juga sama sih. Kayak apalagi orang-orang yang di sana juga baik-baik banget gitu ya. Iya. Terus juga di sana juga kayak kita bisa ngelatih kebersamaan juga. Terus kita nih sebagai ketua kamar juga jadi bisa tahu gitu gimana caranya jadi leader yang baik gitu, ngarahin anak-anak, ngarahin teman-teman kita supaya mereka terarah gitu. Jadi kayak mereka saatnya tidur ya tidur gitu kan, saatnya mereka makan ya makan gitu, mandi juga nggak berebutan lah gitu. Iya, jadi kayak kita ketua juga belajar banget nih cara mengkoordinasi teman kita supaya nggak ada yang kelewatan juga. Iya, dan pastinya vibe di sana juga bagus ya. Iya. Sangat indah banget gitu. Nah, dari semua itu ada nggak sih yang momen-momen kejadian lucu gitu? Kejadian lucu nggak ada sih. Paling yang tadi pertama itu yang saungnya roboh itu nggak expect banget. Kamu ada nggak? Kalau aku sih dengar dari teman-teman yang lain ya, itu pas perjalanan ke kebun teh kan, ini kan jalannya agak sempit kan, dengar tuh ada yang kepleset ke sawah, jatuh. Emang ya? Iya. Terus pas perjalanan balik tuh juga ada anak TKJ tuh, kan jalan di belakang aku. Tiba-tiba, prok. Lah, aku bingung itu suara apa. Pas aku lihat belakang tuh, dia jatuh. Oh, dia jatuh. Mungkin licin kali ya? Iya. Atau karena sempit kali ya? Bisa jadi dua-duanya. Ada lagi nggak sih yang lucunya? Kayaknya sih itu aja ya. Iya, yang paling lucu. Tapi sebenarnya bukan lebih lucu ya, maksudnya kayak semuanya lucu. Kita juga ketawa-tawa sama teman-teman kita juga termasuk hal yang lucu juga loh. Iya. Hal yang jarang terjadi gitu. Oke. Menurut kamu nih, Devita, dari semua kegiatan dari D1 sampai D3 ini, menurut kamu yang benar-benar kamu paling suka itu kegiatan apa? Survival. Kita masak sendiri ya kan, kita belanja, kita nawar, itu wah, itu sulit sih. Iya. Terus juga apalagi nge-handle temen kitanya itu susah gitu. Maksudnya kayak kita bagi tugas merekanya gitu. Kamu nyalain api ya, kamu ada yang masak ya, kamu ada yang motong wortel atau sebagainya. Itu sih yang hal yang bikin aku sangat menyukainya. Kamu ada? Kalau aku sih kayaknya juga sama deh sama kamu, survival. Tapi bedanya itu yang aku suka tuh pas lagi masak telurnya nih. Kan itu api kelompok aku tuh bisa dibilang tuh paling gede daripada kelompok lain kan. Nah, karena saking gedenya itu api itu sempat kena minyak, dan alhasil tuh temen aku yang lagi masak goreng tuh tiba-tiba tuh ngelakuin teknik yang namanya flaming. Apa tuh? Jadi kayak gimana tuh? Jadi pokoknya kan ada panci. Tahu-tahu apinya
ada api di atas pancinya. Itu benar-benar bikin kaget tuh. Kamu sekolah sama siapa aja saat itu? Dicampur ya, ada anak DKV 2, ada sama TKJ, sama juga ada dari anak AKL. Berarti kalau kelompok aku kebalikannya, kelompok aku susah banget nyalain api itu kayak baru beberapa menit, berapa jam baru nyala gitu. Yang lain udah masak telur, udah masak sayur-sayuran, ya kita baru masak nasi. Itu sih paling. Oke. Terakhir nih, kayak pesan yang bisa kamu sampaikan gitu ya ke orang-orang di sini gitu ya. Tentang live in di Saronggi itu apa sih? Ada nggak sih pesannya gitu yang mau disampaikan? Pesan dan kesannya nih. Oke, jadi pesan dari aku aja ya. Bagi yang mendengar podcast ini, aku tuh benar-benar rekomen banget kalian tuh buat ke live in ini, buat ikut kegiatan live in ini. Jadi jangan sampai kalian nyesel nih, jangan sampai nyesel nggak ikutan live in ini. Karena tuh live in ini tuh benar-benar pengalaman yang berharga banget bagi kita loh. Iya, karena hanya terjadi cuma satu kali aja di kelas 11 gitu. Dan yang aku takutin adalah live in ini cuma terjadi terakhir di angkatan kita gitu, yang aku takutin gitu. Tapi semoga aja di angkatan selanjutnya juga bisa gitu ya ikut live in. Ya semoga adik-adik kelas kita juga bisa ikut kegiatan live in ini. Soalnya dari live in ini kan kita belajar banyak kan. Dari dari kehidupan orang-orang di sana, belajar sejarah di sana. Terus kita juga terapin 6S sama 7 nilai luhur tuh di situ benar-benar kita terapin banget. Jadi pelajaran berharganya juga kita juga bisa nerapin yang ada di SMK ini gitu. 7 nilai luhur, 6S itu juga berguna banget gitu ya. Soalnya kan kita di SMK ini kan memang khusus buat industri. Walaupun kegiatan Saronggi ini nggak terlalu berkaitan sama industri, tapi kita juga harus menguasai itu gitu. Supaya kita nggak kagok gitu. Dan kita juga bisa survive. Wah. Terus kira-kira ada nggak sih tipsnya kalau buat adik kelas kita nih, kalau misalnya mau live in harus kayak gimana nih? Tipsnya nih. Tipsnya. Ini dari aku aja ya. Buat yang nanti bakal ikut live in nih. Kalian tuh harus banget nih bisa ngontrol diri sendiri, ngontrol bahasa, sama menghormatin orang-orang di sana. Dan ini juga penting sih menurut aku, yaitu inisiatif. Jadi tanpa ibunya meminta tolong dulu di situ, kita udah ngebantuin duluan nih. Misalnya kita cuci piring sendiri, bantuin ibu masak, padahal nggak diminta tolong kan, tapi kita memang mau sendiri. Iya, jadi kita juga harus bisa beradaptasi dengan baik gitu di sana gitu. Dan sebelum berangkat juga kita harus bisa mempersiapkan diri, kesehatan kita juga harus dijaga gitu, ya kan di sana. Soalnya kehidupan di sini sama kehidupan di sana berbeda gitu. Oh iya, hampir lupa, ada satu lagi. Kenapa tuh? Nah, bagi teman-teman kita yang mungkin fisiknya agak kurang ya, jangan coba sekali-sekali mandi yang udah tengah malam atau lagi subuh-subuh. Iya, benar banget. Soalnya kalau misalnya badan kita, kondisi kesehatan kita lagi kurang fit gitu ya, terus kita mandi dengan keadaan airnya dingin juga gak bagus buat kesehatan, malah tambah sakit besoknya. Iya, sayang banget kalau misalnya sakit sampai nggak bisa ikut aktivitas di situ. Iya, yang pasti bawa perlengkapan sebelum kita pergi gitu ya. Iya. Perlengkapan yang nyaman, kayak misalnya ada nih teman aku bawa bantal tidur gitu. Soalnya katanya ada beberapa rumah yang nggak disediain kasur gitu, jadi jadi mereka bawa apa sih namanya, bantal sendiri. Ya, biasa bantal lipat kan? Betul. Jadi kangen Saronggi ya? Iya, kangen banget nih. Soalnya kayak pas udah mau pulang tuh kayak ya sedih banget, kita tuh udah gak bakal ke sana lagi gitu. Dan kangen sama ibu kita yang sangat baik hati gitu. 3 hari tuh benar-benar cepat berlalu ya. Paling hari ini kita bakal bahas sampai sini dulu kali ya podcast kita gitu ya. Jadi karena kita udah bicara lumayan lama nih. Iya, semoga nanti di Saronggi selanjutnya bisa ngadain kegiatan yang lebih baik lagi gitu ya. Yang lebih seru lagi daripada angkatan ini gitu. Ini juga angkatan yang seru, angkatan yang kompak juga menurut aku gitu. Jadi di antara angkatan-angkatan yang lain, angkatan ini juga angkatan yang kompak gitu kan. Walaupun kadang ada banyak hal-hal yang tragedi yang sangat nggak terduga. Iya gitu.
Dan pastinya teman-teman kalau misalnya kita mau pergi ke tempat-tempat di sana, hormati orang-orang yang di sana, budaya-budaya di sana, teman-teman. Terus di sini peraturannya kita nggak boleh teman-teman kayak bawa rokok, bawa vape gitu. Jadi teman-teman yang bawa rokok atau vape itu nggak diperkenankan gitu ya. Nanti ada hukumannya gitu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman gitu. Kita udah nostalgia bareng. Iya, makasih juga udah dengerin podcast kita yang cukup singkat ini ya. Iya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi sobat Ananda. Asik. Ingat, pengalaman ini tuh cuma seumur hidup sekali loh. Jadi jangan sampai lewatin momen-momen ini karena setiap momen ini tuh berharga banget. Iya, pokoknya makasih banget ya Marvin udah ngobrol banyak. Makasih juga para kru dan lainnya. Makasih juga Devita, sobat Ananda gitu. Semoga dengan adanya podcast ini kita jadi bisa lebih mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ada di luar sana gitu. Karena Indonesia ini sangat luas banget dan kita hanya perlu mengeksplor. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Sobat Ananda. Sekolah kami selamanya tetap rajaya.